dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan dengan NIM 200205005. Dari beberapa macam ekosistem yang kita kenal di bumi, salah satunya ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini termasuk dalam jenis ekosistem air. Seperti namanya, ekosistem sungai ini mempunyai arti sebagai ekosistem yang berada di daerah sungai. Ekosistem sungai ini berarti segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. Ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai dan bahkan muara sungai. Di sepanjang aliran sungai inilah disebut sebagai ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar. Selanjutnya, ciri-ciri ekosistem sungai ini yaitu ekosistem sungai ini mempunyai satu ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini adalah adanya aliran air yang searah sehingga memungkinkan adanya perubahan fisik dan kimia di dalamnya yang berlangsung secara terus-menerus. Beberapa ciri atau karakteristik utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai antara lain, yang pertama, adanya aliran air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Yang kedua, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Tiga, adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Empat, dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Yang lebih lanjut tentang beragam kondisi yang dimiliki oleh ekosistem sungai akan saya jelaskan, yaitu aliran air. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda ekosistem lainnya. Kecepatan aliran air di antara satu sungai dengan sungai lainnya memang berbeda-beda. 2. Cahaya. Cahaya yang terdapat di ekosistem sungai memegang peran yang sangat penting. Cahaya ini berperan sangat penting sebagai penyedia energi untuk melakukan proses fotosintesis oleh berbagai organisme autotrof yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai tersebut. Cahaya yang dimaksud tentu saja cahaya yang berasal dari matahari. Yang ketiga, suhu. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem. Yang demikian halnya di ekosistem sungai ini pastilah juga ada suhu. Suhu yang terdapat di ekosistem sungai ini sangat bervariasi. Hal ini karena keberadaan suhu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu radiasi di permukaan, konduksi dari atau udara, substrat di sekitarnya, iklim, dan juga tingkat kemiringan sungai. Yang keempat, substrat. Substrat merupakan bagian permukaan tempat berbagai organisme hidup. Kondisi substrat dalam ekosistem ini umumnya tidak permanen. Substrat di ekosistem sungai ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor organik, misalnya sisa dedaunan, kayu, lumut, dan juga berbagai macam tanaman. Yang kedua, faktor anorganik, misalnya batu, bahan-bahan geologi, kerikil, pasir, dan lumpur. Selanjutnya, bakteri. Dengan atau tanpa disadari oleh kita, bakteri mempunyai peranan besar dalam suatu ekosistem. Bakteri ini mempunyai peranan yang penting dalam proses daur ulang energi. Bakteri berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik menjadi senyawa organik yang dapat digunakan oleh tanaman serta organisme lainnya. Di dalam ekosistem sungai ini, bakteri hadir dalam jumlah yang banyak sehingga proses daur ulang dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, kimia air. Ekosistem sungai tidak terlepas dari yang namanya kondisi kimia pada air. Pada ekosistem sungai ini, kondisi kimianya sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung pada input dari lingkungan atau daerah adanya di sekitar seperti hujan dan juga penambahan bahan pencemar yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang selanjutnya, tanaman atau flora. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang dapat digunakan untuk bahan bakar aktivitas organisme. Contohnya yang kita dapatkan di tanaman di sungai yaitu ganggang.
Ganggang merupakan sumber yang paling signifikan sebagai makanan utama yang dimiliki oleh sebagian besar sungai. Yang kedua, selain ganggang, lumut juga merupakan tanaman yang sering kita jumpai di ekosistem sungai. Yang ketiga, tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat tinggi berfungsi melindungi binatang-binatang dari arus dan juga dari predator, serta sebagai penyedia sumber makanan bagi binatang-binatang tersebut. Ciri khas dari tanaman tingkat tinggi ini adalah menjalar di permukaan sungai. Contohnya adalah kangkung liar dan eceng gondok. Selanjutnya, ikan. Ikan merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai. Kemampuan jenis ikan kita dapat bertahan hidup bervariasi serta berhubungan erat habitatnya sungai yang tempatinya. Selanjutnya, invertebrata. Binatang invertebrata atau tidak bertulang belakang merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai ini. Beberapa jenis invertebrata yang kita temui di sungai adalah udang karang, siput, kerang, keong, remis, dan beberapa jenis serangga invertebrata. Yang selanjutnya, burung. Selain binatang-binatang air, ekosistem juga dihuni oleh beberapa binatang darat seperti burung. Burung memang tidak tinggal di dalam air, namun burung tinggal di sekitar ekosistem sungai di ujung memenuhi kebutuhannya atau mencari makanan. Selanjutnya, komponen ekosistem sungai yaitu ada dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun binatang. Komponen abiotik berkebalikan dengan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem sungai yang berbentuk benda-benda tak hidup. Namun meski benda-benda tersebut tak hidup, keberadaan benda-benda tersebut tetap terpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Selanjutnya, manfaat ekosistem sungai. Semua jenis ekosistem sungai mempunyai fungsi masing-masing, yaitu satu, sumber air tawar. Sungai menyediakan banyak sekali air tawar yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dua, sebagai ekosistem air tawar, termasuk juga ekosistem sungai ini berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Yang ketiga, manfaat ekosistem sungai yaitu ekosistem sungai yang bersamaan dengan ekosistem estuari merupakan tempat yang mudah dan murah untuk membuang limbah yang bersifat tertier. 4. Sebagai tempat hidup bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya binatang-binatang air dan juga tumbuhan yang ada di air. Yang kelima, bisa digunakan sebagai tempat budidaya tanaman tertentu sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi warga masyarakat yang berada di sekitar sungai tersebut. Yang keenam, sebagai tempat rekreasi bagi anak-anak dan juga keluarga. Dan itulah beberapa manfaat dari ekosistem sungai yang dapat kita rasakan. Dan itulah yang saya bisa jelaskan tentang ekosistem sungai. Jika ada kata-kata saya yang kurang dipahami dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.